Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu ala rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa nashkurullaha ala ni'matihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Akan kita lanjutkan pembahasan di kitab Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih di babul i'tisam bil kitab was sunnah, ya, ini bab yang menjelaskan tentang manhaj, dan ini merupakan poin terakhir ataupun judul terakhir di dalam pembahasan manhaj atau larangan-larangan yang berkaitan dengan hal ini tentang al-i'tisam bil kitab was sunnah. Ya, ini bab yang beliau sebutkan di sini, babuz zajri anil ghuluwi wat tanattu'i. Ya, babuz zajri anil ghulu wat tanattu'. Bab yang akan menjelaskan tentang larangan keras bersikap ghulu. Ya, sikap ghulu atau melampaui batas. Secara lughatan, secara bahasa makna ya ghala, ya ini melampaui batas, tumpah. Ya. Taib. Jadi larangan bersikap ghulu ataupun tanattu'. Bahkan di dalam hadis disebutkan tentang orang-orang yang akan binasa dikarenakan sikap tanattu'nya, mutanatti'. Ini muta'ammik. Ya, mutasyaddid, yang melampaui batas, berlebih-lebihan, memberat-beratkan di dalam perkara ibadah, dalam perkara agama. Dan nanti akan kita sebutkan beberapa dalilnya serta sisi pendalilan disebutkan oleh para ulama tentang terlarangnya perbuatan ghulu di dalam agama ini ataupun tanattu'. Nah, di sana disebutkan, Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berbuat tanattu' ini. Ini hampir serupa dengan orang-orang yang bersikap ghulu. Karena di dalam Islam diajarkan oleh Nabi kita SAW sebagai contoh kita untuk bersikap pertengahan, adil, tidak ifrat dan tidak pula tafrid. Ya, tidak ifrat, ya ini melampaui batas tadi. Bersikap melampaui batas, berlebih-lebihan, memberikan beban yang berlebihan dalam hal amal ataupun ibadah, dan tidak boleh pula kita ya melakukan tafrid. Di antara pintu ataupun jalur kepada tafrid ini sikap tasahul, meremehkan, menggampang-gampangkan. Ini dua hal yang dilarang di dalam dinul Islam. Ya, dan banyak kita dapatin tidak dalilnya. Akan kita bawakan beberapa contoh dalilnya. Sehingga kita diperintahkan untuk bersikap pertengahan dalam Islam ini. Tidak sampai melampaui batas, ghulu ataupun tanattu', ifrat, disebutkan dengan istilah ifrat oleh para ulama, atau tidak pula sampai kepada tafrid, ya, meremehkan. Taib. Nah, di sini beliau menyebutkan yang ke-53, Salasul Khamsun, ini babuz zajri anil ghuluwi wa tanattu'i, larangan ghulu, melampaui batas, dan tanattu', berlebih-lebihan di dalam agama Islam.
Kita akan bacakan beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis di sini dan nanti akan kita sebutkan ya kandungan babnya, fiqhul bab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat ke-77, katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab. Kita sudah fahami siapa di sini ahlul kitab, ya ini dari kalangan Yahud dan Nasara. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, karena mereka yang telah melakukan perbuatan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjatuh kepada perbuatan ghulu seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ya, katakan ya Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap ghulu di dalam agama kalian. Janganlah berlebih-lebihan melampaui batas di dalam agama kalian tanpa alasan yang benar, ghairal haqq. Karena nanti akan ada sikap-sikap di dalam agama ini yang terlihat sepertinya berlebihan, padahal itu adalah keputusan yang lebih tepat. Ya, kita tidak pungkiri bahwasanya kita dituntut untuk melakukan amal ini secara sempurna dan paling afdol, akmal. Kita dituntut untuk melakukan amalan-amalan dalam Islam ini yang paling bagus, yang paling baik. Sehingga disinilah kejelian seorang muslim untuk terus memperdalam ilmunya, karena dengan ilmu ini dia bisa mengetahui kapan dia terjatuh kepada ifrat dan kapan dia terjatuh pada tafrid dan kapan itu termasuk perkara yang sempurna, bukan dari keduanya, bukan dari ifrat, bukan pula dari tafrid. Ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakan ya Muhammad, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairul haqq. Ya, tanpa kebenaran dalam agamamu, maksudnya tanpa alasan yang benar. Kalau di sana ada alasan untuk melakukan sesuatu, terutama dalam perkara-perkara untuk menghindarkan diri dari perkara darurat. Ya, karena sebagian orang mengatakan, wah itu berlebihan, padahal dia ingin melepaskan ya diri dari sesuatu yang darurat, sifatnya darurat. Nah, itu tidak dikatakan hulu. Ya, itu bukan dikatakan hulu, karena itu dengan alasan yang benar, dengan alasan agama. Taib, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, dan jangan pula kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat sebelumnya. Jadi kalau sudah jelas kesesatan menimpa satu kaum karena hawa nafsu, ya telah jelas mereka mengikuti hawa nafsu sehingga mereka melakukan dan mengikuti perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, jangan diikuti lagi. Atau kita dapati di sana ada tokoh-tokoh yang jelas-jelas lebih mengutamakan hawa nafsunya dibandingkan dalil hujjah yang benar di dalam Islam, maka jangan ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu seperti itu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Jangan kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang telah jelas tersesat. Sudah jelas menyimpang, menyelisihi Islam, menyelisihi kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah pokok di dalam Islam. Jangan ikuti lagi. Wa adallu katsira, dan demikian pula mereka telah menyesatkan banyak orang. Ya, sudah banyak orang yang disesatkan dalam hal kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Ya jelas orang seperti ini ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Ya jangan diikutin. Sudah banyak yang dia sesatkan, jangan diikutin. Ya, wadallu an sawa'is sabil, dan mereka juga telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita semua, walaupun ini awalnya diserukan kepada ahlul kitab, maka jangan kita tasyabbuh dengan ahlul kitab. Ya, karena ahlul kitab adalah orang-orang yang melampaui batas. Di antara mereka bersikap melampaui batas, terutama Yahud ataupun Nasara. Nasara itu lebih kepada ibadah-ibadahnya, sehingga di antara mereka melampaui batasnya itu mengharamkan sebagian yang telah
dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membebani diri dengan sesuatu yang tidak pernah dibebani, tidak ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi tidak, mereka kallafa nafsahu atau kallafu anfusahum bima la yukallifuhumullah. Mereka membebani diri mereka dengan sesuatu yang Allah taala tidak pernah membebani mereka dengan hal itu. Seperti ibadah-ibadah ruhbaniyah. Ya, ibadah-ibadah ruhbaniyah Allah taala tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan ibadah ruhbaniyah seperti itu, rahib, ya, ibadah ruhbaniyah dengan tidak menikah, ya, dengan niat apa tadi? Untuk ibadah, untuk beramal, untuk meninggikan kedekatannya kepada Allah, atau membatasi makanan-makanan karena sebab makanan ini bisa melalaikan, kan begitu. Kecuali makanan yang memang membahayakan, kalau dimakan nyangkut di sini mati, kan begitu. Nah, itu jangan dimakan. Ya, makan durian itu yang dimakan kulitnya, itu jangan, bahaya dalam yang dimakan. Ya, tapi kalau makanan yang sudah halal, ya jelas dibolehkan, yang penting tidak berlebihan. Tapi mereka dengan nama ibadah, dengan atas nama ibadah melampaui batas. Nah, jangan tasyabbuh dengan mereka. Jangan ikutin ahlul kitab seperti itu, cara beragamanya, beribadahnya, dan yang lainnya. Baik. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian, dan jangan pula kalian mengatakan tentang Allah melainkan kebenaran. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tasyabbuh dengan ahlul kitab ini, karena mereka orang yang suka berbicara atas nama Allah tapi enggak benar. Ya, membicarakan sesuatu lalu di atas namakan kepada Allah, oh ini ada syariatnya, oh ini ada sunnahnya, oh memang begitu caranya dalam Islam, walaupun tidak disebutkan atas nama Allah, tapi itu atas nama Allah. Nah, ini bahaya. Jadi jangan berbicara tentang Allah kecuali yang benar saja. Benar-benar itu dari Al-Quran, benar-benar itu dari hadis, benar-benar itu dari penjelasan para ahli ilmu, orang-orang yang telah diwariskan ilmu dari Rasulullah SAW, itu para ulama, dan sampaikan. Jangan sampai menyampaikan sesuatu tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan pula bersikap melampaui batas, al-ghulu. Baik. Kemudian yang berikutnya dalil yang beliau bawakan di sini beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatil aqabah wa huwa ala rahilatihi ulqut li hasa. Ya, di sini tidak cantumkan ininya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku di suatu pagi pada saat Jumratul Aqabah. Ketika itu beliau berada di atas rahilahnya, di atas kendaraannya. Seraya beliau berkata, "Ulqut li hasa." Ini iltaqit, kutip, kumpul, ya, kumpulkan untukku beberapa butir batu, beberapa hasa, beberapa kerikil. Ini untuk melempar, ya, melempar Jumrah Aqabah. Falaqattu lahu sab'a hasayat hunna hasal hadzaf, dan aku mengutip ada 7 batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar, Faqala, lalu beliau berkata, ya, kemudian beliau berkata, amsalaha ulai farmu. Ya, ketika kalian romyu, maksudnya romyul jumrah itu ya, romyul aqabah, seperti ini, semisal inilah kalian melemparnya. Nah, dicontohkan oleh Nabi SAW, lemparlah dengan batu-batu seperti ini, begini caranya beliau contohkan. Jadi bukan seperti yang dilakukan sebagian orang, kan begitu ya, sampai sendal pun dilempar, makin geremnya kali ya. Nah, itu karena ada ilmu atau sumber ilmu yang salah sumbernya, kan begitu ya, bukan dari hadis yang sahih, tapi dari mana, nggak tahu dari mana. Katanya ngelempar apa? Ngelempar ini, ngelempar setan dan semisalnya. Taib. Amsalah haula'i farmu. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghuluwa fid din. Kata beliau, wahai manusia, hati-hati kalian.
Ya, jauhilah sikap ghulu di dalam agama, sikap melampaui batas di dalam agama ini. Ya, hati-hati, jauhi sikap melampaui batas di dalam agama ini. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghulu mereka terhadap agama, sikap melampaui batas. Itu yang membinasakan orang-orang sebelum kita, terutama dari kalangan ahlul kitab. Ya, terutama dari kalangan ahlul kitab. Sikap ghulu ini yang membinasakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian riwayat yang berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Ini hadis yang kita sebutkan tadi, yang ya saya sampaikan tadi. Halakal mutanatti'un, beliau menyebutkannya qala salasan, beliau sampai mengulanginya 3 kali untuk menunjukkan pentingnya ini diperhatikan. Ini sebagai tanbih. Ketika beliau mengulangi lebih dari sekali, tujuannya adalah untuk menjadi perhatian, takkid wa tanbih, penguat dan pengingat lagi supaya umatnya mengingat, jangan sampai terjatuh kepada perbuatan tanattu'. Ya, mutanatti'un, ya ini muta'ammiqun, mutasyaddidun. Maknanya adalah kita bersikap terlalu keras. Ya, gitu ya. Terlalu membebani, memberatkan, melampaui batas. Taib. Halakal mutanatti'un. Ini kata beliau, binasalah atau celakalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini beberapa dalil yang beliau sebutkan. Ya. Kita masuk kepada fiqhul bab, kandungan bab, kata beliau. Yang pertama, Islam selalu mengambil sikap wasat, ya, sikap pertengahan dalam segala urusan. Dalam segala urusan, Islam mengajarkan kita syariatnya untuk bersikap pertengahan. Maka jadilah orang-orang yang bersikap pertengahan. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Ya, intisari dari manhaj ahli sunnah wal jamaah itu kita dapati mengedepankan sikap wasat, pertengahan, menjaga diri sehingga tidak ya tergelincir sampai kepada ghulu, tanattu', ifrat. Kemudian juga menjaga diri supaya tidak tergelincir, terpleset dalam sikap tafrid, tasahul, meremehkan, menganggap sepele. Ya, dalam hal menganggap sepele, Nabi SAW sudah mengingatkan kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian remehkan sedikit pun dari perkara ma'ruf, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun kalian bertemu saudara kalian hanya sebatas senyum. Gak harus sampai beri hadiah kalau ketemu, ya kan, cuma senyum saja. Tapi lebih bagus lagi setiap ketemu kasih hadiah, gitu kan? Setiap ketemu kasih hadiah, setiap ketemu kasih hadiah sampai habis hartanya. Tapi dapat cinta saudaranya. Kenapa? Karena memberi hadiah itu mendatangkan cinta. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, ini banyak yang dipakai anak muda. Ya kan? Salah itu penempatannya, ya. Anak muda pacaran, ya kan? Beri hadiah supaya tambah cinta. Ketok palanya. Ya. Bukan itu maksudnya secara umum. Maksudnya yang tidak mengarah kepada ya keharaman juga, tidak mengarah kepada larangan-larangan dalam Islam. Sesama kaum muslimin beri hadiah ketika temu. Nah, Nabi mengatakan la tahqiranna, haqr adalah perbuatan yang meremehkan. Kadang sebagian manusia, sebagian kaum muslimin meremehkan amalan-amalan yang sepele, yang dianggap kecil atau terlalu kecil. Ya, dianggap sepele. Padahal kita tidak mengetahui amalan yang mana yang menjadi unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita, yang menjadi sebab ya diampuninya dosa kita. Kita nggak tahu amalan yang mana. Sehingga amalan yang manapun yang mampu kita kerjakan, laksanakan. Ya, semampunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan semampunya dalam hal amal. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah taala dalam surat At-Taghabun. Ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang aku larang, jauhi, tinggalkan.
Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakan semampunya. Jangan bersikap hulu, melampaui batas. Taib. Maka inilah Islam. Islam adalah din yang selalu mengarahkan penganutnya untuk mengambil sikap pertengahan dalam segala urusan. Sebab keadilan, wasat itu bermakna adil ya. Adil itu kalau ditanya apa itu adil, ya ini seorang yang berada di pertengahan. Adil, wasat. Ya, tidak condong ke sana, tidak condong ke sini, itulah adil. Ya, dia seperti timbangan, kan begitu ya, rata. Ya, tidak condong, kifahnya itu kanan ataupun kiri. Nah, sebab keadilan dan kejelasan merupakan salah satu keistimewaan yang amat mendasar bagi umat Islam. Dengan itulah Allah membedakan kaum muslimin dengan umat-umat lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan umat Islam ini, umat Rasulullah. Allah taala puji mereka, Allah taala istimewakan mereka dikarenakan mereka dimunculkan oleh Allah taala sebagai umat akhir zaman dari nabi akhir zaman yang mengajarkan dan mencontohkan bagaimana sikap pertengahan terutama antara Yahud dan Nasara. Ya, itu sering disebutkan seperti tafsirnya Ibnu Abbas dan yang lainnya ketika menafsirkan akhir dari surah Al-Fatihah itu. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim ini pertengahan. Ya, jalan yang telah Engkau berikan nikmat, siratal mustaqim. Ya, bukan jalan orang-orang yang telah Kau murkai. Siapa ini? Kaum Yahud. Bukan pula jalannya orang yang sesat, dolin, yakni orang-orang yang dolun. Siapa ini? Nasara. Kita ditempatkan di jalan yang tengah, sirat mustaqim, ya, qayyim, mustaqim, lurus, dan pertengahan di antara dua yang menyimpang ini. Nah, Yahud memang dikenal orang yang dalam ilmunya, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sementara Nasara adalah orang yang semangat beramalnya tapi dangkal ilmunya. Ya. Adapun kita umat Islam aslinya itu di tengahnya, di jalan yang lurusnya. Bagaimana itu? Berilmu lalu diamalkan. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang datang dari Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu berusaha mengamalkannya. Itulah dia yang dikatakan wasat pertengahan, itulah dia jalan yang lurus. Taib. Dengan itu pula mereka bisa menjadi panutan dan saksi atas umat-umat lainnya. Sudah kedip-kedip. Dengan itu pula mereka bisa menjadi panutan dan saksi atas umat-umat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ya, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan kalian ini siapa? Umat Islam. Walaupun domir mukhatab kum ini, domir jar muttasil ini yang pertama kali dimaksud diserukan kum ini kalian siapa yang pertama kali? Para sahabat, ya, ridwanullah alaihim ajma'in. Wa kadzalika ja'alnakum. Ya, ini umat Islam pertama. Mereka lah itu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasat, umat yang pertengahan. Nah, maka siapapun yang mengikuti manhajnya para sahabat, maka mereka akan digolongkan kepada umat yang wasat ini. Kalau mau tahu bagaimana sih umat yang pertengahan itu, lihat saja para sahabat. Ya, tinggal melihat para sahabat, contoh saja mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ya, bagaimana agar kita benar-benar memiliki kriteria itu, masuk dalam golongan umat yang wasat. Ini lihatlah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya Allah taala menjadikan umat ini, umat Islam ini sebagai umat pertengahan? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida, dan rasul itu menjadi saksi atas kalian. Baik. Ini kandungan bab yang pertama. Yang kedua, banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, ya, yang mengingatkan dan mengharamkan hulu
dan sikap melampaui batas ini. Ya, jadi banyak sekali dalil-dalilnya. Ya, seperti contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, banyak kita yang hafal ini kan? Insyaallah banyak yang hafal ini. Tulab juga banyak yang hafal ini insyaallah. Ya, antum juga jamaah. Innad dina yusrun kata Nabi. Sesungguhnya agama ini mudah. Lalu apa kata beliau lanjutannya? Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Syadid. Wala yushaddad dina. Tidaklah seorang bersikap syadid. Oh syadid ya. Melampaui batas, keras. Tidaklah seorang bersikap memberat-beratkan dalam agama ini melainkan dia akan kalah. Itu dia. Nah, inilah dia efek negatifnya kalau bersikap hulu, tanattu'. Dia akan jatuh pada malal. Dia akan jatuh kepada kebosanan. Akhirnya dia tinggalkan. Akhirnya tidak beragama sama sekali. Ini bahaya. Ini yang membinasakan umat-umat sebelumnya. Kalah ketika dia membebani, memberatkan diri. Ya, sholat malam sepanjang malam, subuhnya ketinggalan. Ya kan tidak seperti itu. Ya, makanya ada nasihat dari Abdullah bin Mas'ud itu ya, masyhur sekali. Ya, iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Walaupun ini sebenarnya singgungan untuk bid'ah. Bersikap sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Begitu juga kita tujuannya mempelajari sunnah supaya kita mengetahui mana yang lebih tepat ketika melakukan amal. Contoh, ketika azan dikumandangkan, apa yang lebih tepat ibadah kita lakukan? Baca Quran atau sholat sunnah? Ketika azan dikumandangkan, mana yang lebih utama? Baca Quran atau sholat sunnah? Mana yang paling utama? Mendengar azan salah. Menjawab azan bukan dengar azan. Bukan yang utama itu. Ini nggak salah semuanya. Sholat nggak salah, tapi bukan yang utama. Baca Quran bukan salah, tapi bukan yang utama. Beginilah kalau faham sunnah. Inilah dia namanya ahlu sunnah. Orang yang faham sunnah. Saat azan dikumandangkan dia tahu apa amalan yang paling afdol. Menjawab azan bukan dengar. Ada sebagian orang masuk masjid lagi azan, dia berdiri nggak jawab tapi dengar aja. Ini salah. Ya, ini nggak sesuai sunnah. Nggak ada sunnahnya suruh berdiri. Siapa yang suruh Anda berdiri? Nggak ada kan? Kecuali dia masuk pada dalil yang lain. Saya masuk masjid lalu ingin sholat tahiyatul masjid. Nah, itu intinya ada memang tuntutan dalil. Itu sunnah namanya. Paham ya? Itu sunnah namanya. Tapi ketika azan dikumandangkan, dia masuk lalu dia sholat qobliyah yang nggak ada qobliyah kan gitu ya, atau sholat sunnah wudhu, ini kurang tepat, walaupun boleh saja. Jelas kan? Nah itu dia. Sampai seperti itu seorang yang memang faham tentang sunnah. Makanya bersikap sederhana tapi sunnah itu lebih utama daripada sungguh-sungguh dalam hal bid'ah. Nah itu juga bisa kita lakukan. Contoh yang lain, 2 rakaat sebelum fajar, ya, sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Mana yang lebih utama ketika kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini, qobliyah subuh? Kita membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran? Mana lebih utama? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang sunnah, ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bukan malasnya, bukan karena malasnya. Ya, bisa saja dia baca yang panjang-panjang, tapi dia lebih mengutamakan sunnah, dan ini bisa kita terapkan dalam banyak hal. Ya, bisa kita terapkan dalam banyak hal. Seperti itu. Tujuannya apa? Menghindar dari bid'ah. Selamat kita kalau memang pijakan beribadah kita adalah sunnah. Wadah, jelas? Nah, seperti itu. Ya, kita tidak bisa jelaskan panjang lebar. Nanti antum tinggal mendalami ilmu yang sudah antum dapati selama ini, belajar dari para asatidzah kita. Ketika menyampaikan dalil ini kan belajar tentang sholat, tentang dalil ini, dalil itu kita terapkan, itu kita amalkan. Ya,
Senantiasa kita mengingat, itu maksud zikrullah, itu mengingat Allah. Senantiasa kita ingat hadis terus, ingat sunnah. Apa ini sunnahnya? Apa ini sunnahnya? Mana utamanya? Faqih. Ya, itulah tujuannya kita ta'lim. Itu tujuannya kita duduk menuntut ilmu, mencatat, menghafal, ya kan? Tujuannya apa? Untuk itu. Bukan datang duduk kemudian pulang gak ada apa-apa. Ya harus bercita-cita. Cita-cita kita kan surga, kan begitu. Untuk mencapai sana itu dengan sunnah. Amalkan sunnah itu. Dan sunnah itu nggak berat. Berat nggak tadi itu? Kan nggak berat kan begitu ya. Baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya, walaupun boleh saja, tapi boleh kalau Ustaz? Ya boleh, kan begitu. Ya, cuma manakah yang lebih afdal? Yaitu yang sesuai dengan sunnah. Nah, kita lanjutkan hadis tadi. Nabi mengatakan, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dirinya melainkan dia akan kalah. Dia akan kalah nanti. Jadi jangan diberat-beratkan, tapi sesuai sunnah saja. Makanya setelah itu apa kata beliau? Fasaddidu, kata Nabi. Hendaknya kalian bersikap tasdid dengan sin, bukan sya ya, bukan dengan sin tebal. Fasaddidu, ya ini bersikaplah kalian. Fasaddidu ini artinya tolabus sadad. Apa itu tolabus sadad? Sadad artinya benar. Berusahalah cari yang benernya. Nah, yang benar itu yang sesuai dengan sunnah. Begitu kata Nabi. Maksudnya apa? Ketika kalian beramal, agama ini kan udah mudah. Ada amal-amal dalamnya dan kita diperintahkan untuk beramal. Maka kata beliau, fasaddidu. Ketika beramal, cari yang benernya duluan, bukan yang banyaknya. Al-ibrah laisa bi kasratil amal, walakin bi muwafaqati sunnah. Paham? Jelas? Jadi yang menjadi tolak ukur itu, yang menjadi tolak ukur bukan dengan banyaknya amal, bukan, tapi yang mencocoki sunnah. Itulah dia amalan sadad. Saddidu kata beliau. Itulah dia amalan yang benar. Ya. Jelas? Jadi kata Nabi, fasaddidu. Beramalah dengan amal yang benar, yaitu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu mudah ya, karena semampunya. Dan di sana ada banyak rukhsah. Seperti orang yang safar dikasih rukhsah, boleh memotong sholat yang 4 rubaiyah jadi 2, tapi dia nggak mau, tetap 4. Ya kan begitu kan? Tetap 4, bukan karena menelaah, bukan ya. Mungkin karena dia, kalau safar itu lebih dari 4 hari udah sempat, bukan gitu. Tapi memang tujuannya apa? Mau yang sempurna terus. Itu bukan yang sempurna, itu yang sesuai dengan sunnah. Kasar, pendekkan, ambil 2-nya, ambil rukhsahnya, itu yang sesuai sunnah. Jelas? Seperti itu contohnya. Dan banyak yang lainnya. Itu bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari sunnah. Nah, itu kata Nabi, fasaddidu wa qaribu. Kata beliau, ini masih lanjutan hadis tadi, inna dina yusrun. Wa qaribu, apa makna qaribu? Apa makna qaribu? Qarib? Dekat. Terus apa itu tafsirannya? Disuruh Nabi, muqarabahlah kalian, dekat-dekatlah kalian, gitu ya. Kalau saddidu itu kan sadat maksudnya, cari yang benernya, yang lebih tepatnya apa? Amalan di waktu itu. Ya kan gitu kan? Apa yang lebih tepatnya? Kadang kan bertemu satu waktu. Mana yang lebih tepat nih? Tahiyatul masjid, salat qobliyah, ataukah salat sunnah wudu, atau apa, gitu ya. Cari yang tepatnya, cari yang benernya. Itu belajar memang. Fakih dia. Nah, qaribu apa maknanya? Yang mendekati sunnah. Berarti nggak apa-apa nggak dekat sama sunnah. Apa makna qaribu? Kata para ulama, illam tastati'u al-akhdha bil akmal, ya, wala tatruku, ya, walakin i'malu qariban minal akmal. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jika kalian tidak mampu melakukan satu amal yang paling sempurna, jangan tinggalkan. Paham? Tapi ambillah yang mendekati kesempurnaan. Atau antum pernah belajar kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan semua. Antum nggak sanggup sholat malam itu 11, jangan tinggalkan semua, minimal 1 rakaat. Itu dia qaribu kata Rasulullah, yang penting ada dulu.
Jangan sama sekali nggak ada bablas. Ya, ngegas terus. Tahu ngegas kan? Gitu kan, itu ngegas itu kan? Suara gasnya, gas motornya rok sampai subuh itu ngorok maksudnya ngegas itu. Iya, nggak ada sedikit pun. Itu makna qaribu, paham semuanya. Jadi jangan ditinggalkan semuanya. Kita nggak sanggup 11 rakaat Ustaz. Ya, dengan salat panjang. Ya ambil yang bisanya berapa. Yang penting jangan sampai hilang sama sekali. Ya, karena Rasul mengatakan ahabul a'mal ilallahi dawamuha wa in qalla. Amal yang paling cintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dijaga terus walaupun itu sedikit. Ya, jelas ya. Ini supaya melindungi kita, supaya kita tidak ghulu, tidak juga meremehkan. Jangan sampai meremehkan. Sepele sekali. Jangan. Ya. Baik. Itu kata Nabi, faqaribu. Kata beliau tadi apa? Fasaddidu. Apalagi? Waqaribu. Ya. Lalu dalam hadis Nabi SAW mengatakan wa abshiru. Ya, wa abshiru, berilah kabar gembira. Nah, ini apa maknanya? Beri kabar gembira. Beri kabar gembira ini disuruh kita memberi kabar gembira. Apa maknanya? Yakni memberi kabar gembira tentang surga. Ya kan? Bahwa jika ada orang-orang yang memiliki uzur sementara dia berniat untuk melakukan satu amal, maka kasih kabar gembira. Dia dihukumi sama seperti orang yang melakukan secara sempurna. Paham? Jelas? Kasih kabar gembira bahwa orang-orang yang ingin berniat melakukan satu amal tapi ada uzur, maka dia dapat pahala sempurna. Iya atau tidak? Iya atau iya? Iya. Kan ada hadis Nabi SAW, seorang yang berwudu dari rumahnya, ya kan? Memang niatnya menuju masjid untuk sholat berjamaah. Setelah sampai di masjid, dia dapati orang-orang sudah selesai sholat, maka dia mendapatkan pahala sempurna sholat jamaah. Ya, cuma kata para ulama dikecualikan orang yang sengaja, kan begitu ya, melambat-lambatkan. Dia memang ingin duluan, ingin ke masjid, tapi ada uzur. Sakit perut, sakit kepala, minum obat dulu, ada anaknya jatuh atau apa, kan begitu, ada uzur, tapi sebenarnya dia pengen lebih awal. Nah, maka seperti orang seperti ini dihukumi sama walaupun dia datangnya udah salam. Ini beda orang yang memang sengaja udah adzan, nanti tunggu qomat. Nah, ini nggak masuk. Nggak masuk ya. Nah, seperti itu. Ya, atau orang-orang yang berniat ingin haji, niat ingin umroh, tapi ada uzur, maka kita sampaikan absyiru, kata Rasulullah, kasih kabar gembira untuk mereka bahwasanya mereka dapat pahala sempurna. Ada uzur, sakit atau apa, atau kemarin ada masalah akhirnya batal begitu kan, atau ketipu uangnya, ya, dimakan rayap. Ya. Baik. Nah, itu dia. Lalu kata Nabi, wasta'inu bil ghadwah, ya, warauhah. Ambillah bantuan di waktu pagi, sore. Nah, ini Rasulullah SAW menyebutkan isti'anah. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang memang punya kemampuan semangat ibadahnya itu pagi, memanfaatkan. Ada orang-orang yang memang kemampuan untuk semangat ibadahnya itu sore, ada yang malam. Jadi masing-masing berbeda. Nah, itu ambil kesempatan itu. Nah, itu kata Nabi SAW. Ambil kesempatan itu, karena orang beda-beda. Ada yang memang malam dia sanggup kuatnya, ada yang memang pagi, ada yang sore, ada yang memang semuanya waktu. Manfaatkan. Taib. Ya, jadi itu salah satu dalil. Banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang memperingatkan dan mengharamkan hulu serta sikap melampaui batas. Nah, ini tidak boleh melampaui batas. Tapi justru Nabi menyebutkan tadi apa? Sadat, muqarabah, apalagi apa? Tabsyir dan isti'anah. Ingat-ingat 4 itu. Harus nanti kalau ketemu lagi tak tanya 4 ini. Harus ingat. Ya, itu kunci kita, itu anjuran Nabi kita SAW. Setelah Nabi mengatakan agama ini mudah, tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dalam agama ini melainkan dia akan dikalahkan. Lalu Nabi menyebut 4 tadi. Ya kan, gitu kan? Tasdid disebutkan, muqarabah, ya, ibsyar, tabsyir dan isti'anah. Baik, yang ketiga,
Sikap hulu itu diawali dengan sesuatu yang sepele. Nah, itu dia. Sikap hulu itu diawali dengan sesuatu yang sepele. Dianggap masih kecil ini. Kan begitu kan? Masa 2 rakaat sholat zuhur 2 rakaat 4 gitu ya. Padahal dia safar. Jadi diawali dengan sesuatu yang sepele, menyepelekan sekali. Nah, makanya sikap hulu ini tidak menafikan bahwasanya kita dituntut untuk akmal gitu ya, untuk sempurna. Misal dalam masalah sedekah. Dalam masalah sedekah kan begitu kan? Kita memang dituntut untuk yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih utama. Kita tidak pungkiri bahwasanya kita dituntut untuk melakukan amalan yang lebih sempurna dari sisi jumlah juga lebih banyak. Ya, bukan menafikan ini, bukan menghalangi itu, silahkan, tapi jangan sampai itu tadi, sampai kepada hulu, ya, jangan sampai jatuh kepada sikap hulu. Nah, sikap hulu itu diawali dengan sesuatu yang sepele, namun dalam waktu singkat bahayanya akan meluas dan kerusakannya akan menyebar. Orang-orang yang jatuh dalam sikap hulu ini akan berbicara tentang Allah tanpa hak, yang akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Sikap hulu inilah yang merupakan penyebab munculnya seluruh penyimpangan-penyimpangan. Jadi sikap hulu ini yang menyebabkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu muncul, karena merasa nggak puas dengan sunnah Nabi, ya kan? Karena sunnah Nabi itu sedikit. Saya berapa kali itu ketika memberikan praktek tata cara mengurus jenazah, itu kan orang-orang yang sudah masuk pemahaman hulu ini, itu akan bertanya. Salah satu contoh, saat ketika memandikan jenazah, itu kok tadi mandikan gitu, nggak ada doanya. Ketika nyiram ini nggak ada doa, ketika wajah nggak ada doanya, ketika ini nggak ada doanya. Nah, itu dia sikap hulu. Ya, kenapa? Karena itu tadi, mencukupkan diri dengan sunnah itu lebih utama. Karena kita dapati di sana ada orang-orang tokoh-tokoh yang mengajarkan sikap hulu ini. Jadi ketika wudhu itu ada doanya, iya kan? Ketika ini ada doanya, tapi doanya nggak ada dalam sunnah, cuma dibuat-buat. Ini bisa jatuh kepada hulu. Ya, ketika ngafal itu nggak ada doanya, Ustaz. Nggak ada doanya. Terus doanya tadi cuma yang Ustaz sebut Bismillah ala millati Rasulullah waktu menguburkan. Ya iya itu aja. Waktu gini nggak ada kah? Bismillah apa gitu, baca selawat kah? Kan begitu kan? Ini baca ayat kursi kah? Lembaran itu nggak ada. Itu tadi, bersikap sederhana dalam sunnah itu lebih baik, ya, daripada banyak tapi tidak ada sunnahnya, menyelisih sunnah dan resiko jatuh kepada bid'ah. Azan dulu, azan. Ada satu faidah kemarin ketika ikut dalam daurah bersama Syekh Mahir Qahtani. Kita kan di masjid itu daurah. Beberapa kali beliau mendapati muazzin memandangkan azan, maka beliau langsung menegur pada waktu itu. Ini azan, apa itu? Ya, karena beliau murid Syekh Albani, ya. Beliau melihat Syekh Albani azan dan mendapatkan bagaimana cara azan. Karena yang namanya taghanni itu hanya pada Al-Quran. Atau taghanni ya, yang dinadakan itu hanya pada Al-Quran. Ya, ma ya'zanullahu bi syai'in, ya, malin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma azina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yataghanna bil Quran. Tidak ada sesuatu pun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang diizinkan kepada Nabi, yaitu melakukan Al-Quran. Jadi menurut beliau dan dari Syekh Albani, bahwasanya yang dilakukan itu, yang disyariatkan adalah ketika baca Quran, bukan azan, bukan pula ketika zikir atau ketika doa. Ya, jadi beliau mengkritik ketika ada doa seperti doa kunut, itu kan berlagu. Ketika berzikir, ada orang berzikir lagu kan, berselawat, pakai lagu, pakai nada. Nah, seperti itu tidak benar. Yang benar dilakukan itu, bahkan disyariatkan, adalah ketika membaca Al-Quran. Demikian juga pada azan. Ya, maka azan itu 2 harokat. Tidak ada sampai 10 harokat. Tidak ada seperti itu. Lalu beliau mencontohkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu saya dapati juga Syekh Albani azan, kata beliau. Bahkan kata beliau, saya pernah azan ya, karena beliau menantu dari Syekh Albani. Ya, anak Syekh Albani yang bernama Sukainah itu menikah dengan Syekh Mahir ini. Suatu saat saya pernah azan, kata Syekh Mahir. Selesai azan, kata istri saya, azanuka ka azani abi. Azanmu mirip seperti azan ayahku. Maksudnya Syekh Albani. Ya, wallahu a'lam. Itu penjelasan dari beliau. Alhamdulillah, ilmu bagi kita. Karena memang kita dapati dalam dalil itu tidak ada yang diizinkan untuk dilakukan kecuali Al-Quran. Al-Quran silahkan, makanya ada sampai 6 harokat, ya kan? Sampai panjang dia. Sampai 6 harokat. Ya, dibolehkan, ada dengungnya, ada ininya, seterusnya. Adapun azan itu tidak ada. Jadi semenjak itu langsung salat berikutnya muadzinnya langsung berubah nadanya. Ya, tidak lagi liuk-liuk gitu. Ya la salam. Jangan sekali itu, berapa katanya begitu. Dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya Bilal ketika memandangkan azan, ya itu kan seperti itu. Maksudnya dia ke kanan ke kiri, gitu ya. Kanan ke kiri. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu ada toleransi lah kan begitu kan, karena ini kepala gitu ya nanti. Ya harus banyak belajar lagi, ya, banyak belajar lagi insyaallah. Baik. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Kita lanjut ini. Ya, menunggu waktu. Ya itu tadi karena teringat kemarin daurahnya bersama beliau, Masya Allah, banyak faedah dari beliau karena beliau murid Syekh Albani dan termasuk juga murid Syekh bin Baz. Kemudian keberapa? 4, ya, 3, 4 sudah ada 3 kita baca. Yang keempat, kandungan bab yang keempat, Islam telah menentang semua perkara yang mengarah kepada sikap ghulu ini. Jadi Islam menentang semua perkara atau hal-hal yang bisa mengarah sebagai wasilah kepada sikap ghulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkata, agama Allah adalah agama pertengahan. Nah, itu dia ya. Agama Allah ini adalah agama pertengahan antara sikap ekstrim, ifrat, dan sikap terlalu longgar, moderat. Moderat memang terlalu longgar ya. Moderat itu apa artinya? Pertengahan, tapi terlalu longgar. Ya. Tafrid maksudnya di sini. Kalau dalam teks aslinya di situ ya. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita sikap pertengahan seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, tidak jatuh kepada ifrat dan tidak juga jatuh kepada tafrid. Itu tadi, bersikap menyepelekan, terlalu longgar. Ya. Saya kasih contoh sikap tafrid. Kalau tadi kan sikap ifrat tadi melampaui batas, ghulu. Tadi dalilnya sudah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina yusrun wa la yashaddad dina ahadun illa ghalabah." Sehingga beliau memberikan anjuran. Nah, demikian juga bersikap tafrid ini tidak dibolehkan kita bersikap tafrid. Ini tasahul, menyepelekan, anggap remeh. Ya, tadi juga dalilnya, la tahqiruna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian remehkan satupun perkara ma'ruf dalam Islam ini sekalipun itu hanya senyum tatkala bertemu dengan saudaranya, dengan temannya. Nah, demikian juga hadis Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang masalah halal haram. Hadis dari Nu'man bin Bashir ketika Nabi mengatakan innal halal bainun wa innal haram bainun wa bainahuma umur mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ada di antaranya itu perkara yang samar. Ya, di antaranya itu ada perkara yang samar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga diri, udah tahu itu syubhat, belum jelas antara halal dan haram. Punya kemungkinan ya halal, tapi ada kemungkinan juga di dalamnya ada keharaman. Tapi siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga kebersihan, kehormatannya dan agamanya. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi.
maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Jadi cara kita menjaga diri, cara kita menjaga kehormatan atau menjaga agama kita dengan menjauhkan diri dari perkara yang samar, yang syubhat. Lalu beliau mencontohkan, beliau memberikan permisalan. Apa itu? Ala inna likulli malik hima, kata Rasulullah. Ketahuilah setiap raja itu ada wilayah garis perbatasan. Ala inna himallah maharimuhu, ketahuilah garis perbatasan Allah itu apa yang dia haramkan, jangan lewati. Ya, itu dia. Ala himallah maharimuhu. Lalu beliau mencontohkan lagi, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya persis mendekati garis perbatasan. Yushiku ayyaqa'a fi, maka hampir-hampir dia melewati batas tadi. Nah, itulah dia. Ya, makanya kata Rasulullah tadi, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, ini juga tafrid itu bisa masuk kepada perkara ini. Sikap sepele, ya, makruh aja kok. Ya, sampai di sana ada para ulama mengatakan, faman istaktsara minal makruh tatarraqa ilal haram. Siapa yang menyepelekan perkara makruh, memperbanyak melakukan perkara makruh, maka hati-hati, itu akan menyeret dia kepada perkara yang haram. Apalagi perkara yang syubhat. Ya, sepele, ini masih samar. Masih samar, masih kemungkinan ada halal, enggak apa-apa. Nah, itu ya sepele. Tidak mendahulukan menjaga agama dan kehormatannya. Ini salah satu contoh. Sikap tafrid itu bahaya juga, sepele sekali. Ya, justru kita berusaha untuk hati-hati dan menjaga diri. Lebih baik mengambil sesuatu yang jelas. Taib, ya, itu dia. Kemudian yang kelima, kandungan bab yang kelima, kata beliau, Islam adalah agama pertengahan di antara agama-agama lainnya. Dan ahlu sunnah wal jamaah, salafus salih, ahlul hadis, pertengahan di antara seluruh kelompok-kelompok lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Wasiyatul Kubra. Jangan lewatkan membaca buku tersebut karena sangat bagus, lengkap dan berharga. Taib. Jadi demikian, Islam adalah agama pertengahan seperti yang telah kita sebutkan tadi, baik itu dibandingkan antara Yahudi dan Nasara ataupun ahlu sunnah yang ada di dalam Islam ini sebagai menara ataupun sebagai contoh yang bisa menjadi, ya, tauladan, qudwah untuk menghukumi dari berbagai macam firqah-firqah yang terkadang kita dapat di penyimpangan mereka karena dari sisi ifrat, penyimpangan sebagian kelompok karena dari sisi apa? Tafrid. Nah, ahlu sunnah di tengahnya. Ada di sana kelompok-kelompok yang menyimpang, tapi penyimpangan mereka itu dari sisi melampaui batas tadi, karena hulu, karena sikap tanattu', karena sikap ifrat tadi. Dan ada juga di sana, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang yang mereka belum keluar dari Islam tapi mereka menyimpang, dhallah, ya. Dan sebab penyimpangan mereka itu karena bersikap tafrid, ya, tasahul, meremehkan, menyepelekan perkara-perkara agama, akhirnya mereka anggap itu sebagai perkara agama, menyimpang, ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah berada di tengahnya dalam masalah ini. Maka dari itu, bagi kita semua hendaknya benar-benar mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, benar-benar kita detail di dalam mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal itu yang bisa menyelamatkan kita sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang wasat dan tidak jatuh kepada sikap hulu, tanattu' ataupun tasahul dan tafrid. Wallahu a'lam. Ini sudah kita selesaikan dari pembahasan al-i'tisam bil kitab was sunnah. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita masuk di pembahasan larangan-larangan seputar toharoh, ya, larangan seputar toharoh. Kita masuk ke pembahasan fikih, dari manhaj masuk kepada pembahasan fikih. Alhamdulillah. Jadi pembahasan akidah, tauhid dan manhaj sudah alhamdulillah berlalu. Di murojaah lagi, karena itu ilmu yang sangat penting bagi kita. Di sana ada pokok-pokok dan prinsip-prinsip Islam yang penting untuk kita terus kuatkan, ya, sehingga nanti ketika kita memasuki pembahasan fikih yang di sana banyak khilafnya, kan begitu ya. Pembahasan fikih itu lebih banyak khilafnya dibandingkan
Akidah itu perkara-perkara yang i'tiqadi, yang berkaitan dengan dasar-dasar agama ataupun prinsip-prinsip agama. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Gak ada yang tanya kan? Gak ada, nanti berlebihan nanti nanya-nanya. Akhir da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.